Salam sejahtera untuk kita semua. Kali ini kita akan masuk kepada video yang kedua, yaitu tentang gelombang. Pada video yang pertama kita sudah mempelajari tentang getaran, dan kita akan masuk ke video yang kedua dengan saya. Gelombang elektromagnetik yang dihasilkan oleh ponsel diambil oleh menara di dalam sel dan mengubahnya menjadi pulse cahaya frekuensi tinggi. Tentu kita sering sekali dan kita gunakan gelombang elektromagnetik dalam bentuk HP, maka kita akan mempelajari yang berikutnya tentang gelombang. Menurut Anda, manakah yang termasuk dalam gelombang? Nomor 1 berupa gelombang air, nomor 2 berupa gelombang pegas atau selinki, nomor 3 berupa gelombang tali yang dilepaskan dari tanah, yang keempat berupa gelombang radar. Silakan Anda menjawab. Tepat sekali jawaban Anda. Nomor 1, 2, 3, dan 4 semuanya merupakan gelombang. Apakah yang dimaksud dengan gelombang itu? Ya, gelombang adalah getaran yang merambat. Maka contohnya seperti yang tadi kita sudah pelajari, ada gelombang air, gelombang berupa pegas atau selinki, kemudian ini gelombang air juga, dan gelombang radar. Nah, berdasarkan bentuk gelombang itu ada beberapa macam gelombang. Yang pertama, berdasarkan medium merambatnya, gelombang itu terbagi atas. Yang pertama, gelombang mekanik adalah gelombang yang merambat memerlukan medium perantara. Contoh, gelombang tali, gelombang air, ya, gelombang angin, ya. Yang kedua, yaitu gelombang elektromagnetik. Adalah gelombang yang merambatnya tanpa memerlukan medium perantara. Contoh, gelombang radar, gelombang radio, gelombang sinar matahari, ya, gelombang sinar X, gelombang mikro, dan masih banyak lagi yang bisa kita temukan dari contoh-contoh gelombang mekanik dan elektromagnetik. Kemudian macam gelombang atau bentuk gelombang itu juga bisa berdasarkan arah getar dan arah rambat gelombang. Maka gelombang itu terbagi atas yang pertama, gelombang transversal. Apa itu gelombang transversal? Gelombang yang arah rambatnya tegak lurus dengan arah getarnya, berupa gelombang air, gelombang tali, gelombang cahaya, dan seterusnya. Nanti kita akan bahas setelah ini untuk gelombang transversal. Kemudian berikutnya adalah gelombang longitudinal. Adalah gelombang yang merambatnya sejajar dengan arah getarnya. Contoh, gelombang pegas, gelombang bunyi, dan masih banyak lagi. Baik, kita akan pelajari satu persatu tentang gelombang transversal dan gelombang longitudinal. Sebelum memasuki gelombang transversal, jika ada yang ditanyakan silakan Anda tuliskan pada kolom komentar. Jika Anda menyukai video ini silakan Anda like, dan di akhir dari video ini silakan Anda subscribe
untuk bisa mendapatkan video yang ketiga, yaitu video tentang bunyi. Baik, kita masuk kepada gelombang transversal. Gelombang transversal itu arahnya tegak lurus dengan arah lambat. Jadi yang ke arah kanan mendatar atau horizontal ini adalah arah lambatnya, sedangkan yang ke atas atau ke bawah atau berupa tegak garis yang berdiri ini adalah arah getar. Maka kita lihat bahwa antara arah lambat dengan arah getar itu membentuk sudut 90 derajat. Artinya mereka saling tegak lurus. Ya, ini adalah ciri khas dari gelombang transversal. Nah, karena mereka membentuk arah getar dan arah lambatnya tegak lurus, maka pada gelombang transversal itu ada yang dinamakan dengan puncak, lembah, bukit, dan dasar. Apa itu? Kita akan pelajari pertama. Bukit itu terbentuk dari A, B, C. Ya, kelihatan seperti bentuk bukit dalam kehidupan sehari-hari kita. Kemudian bukit itu juga bisa terbentuk dari E, F, dan G. I, J, dan K. Ini adalah bentuk dari bukit gelombang. Nah, pada bukit itu ada namanya puncak. Ya, maka puncaknya itu ada di titik B, F, dan J. Kemudian kita lihat ada yang di bawah. Nah, di bawah ini adalah lembah. Maka lembahnya adalah C, D, dan E. Kemudian ada juga yaitu G, H, dan I. Ini adalah lembah. Nah, seperti tadi, puncak gelombang ada B, F, dan C. Kemudian dasar dari gelombang itu adalah atau titik dasarnya, titik paling bawah dari lembah itu ada titik B dan titik A. Nah, bagaimana kita menghitung banyaknya gelombang? Ya, satu buah gelombang itu bisa dikatakan ada dari satu bukit dan satu lembah. Ya, maka dari sini ada B, C, D, E, ya, A, B, C, D, E, dan satu gelombang itu juga bisa dikatakan E, F, G, H, dan I. Itu satu buah gelombang. Nah, kalau hanya I, J, dan K ini hanya satu bukit saja, maka ini tidak bisa dikatakan satu gelombang, hanya setengah gelombang saja. Oke, maka satu gelombang itu terdiri atas satu bukit ya dan satu lembah. Satu bukit dan satu lembah. Ini adalah satu buah gelombang. Satu buah gelombang itu juga bisa dikatakan dari titik puncak menuju ke titik puncak berikutnya. Titik puncak gelombang berikutnya. Jadi contohnya yaitu dari titik B menuju ke titik F. Ya. Jadi dari titik B, C, D, E, dan F. Nah, ini juga merupakan satu gelombang. Satu gelombang juga bisa dikatakan dari titik dasar lembah menuju ke titik dasar lembah berikutnya.
Berarti ini bisa dimulai dari titik D menuju ke E, F, G, dan berakhir di A. Ini adalah satu buah gelombang. Ya, maka satu buah gelombang itu bisa didapatkan dari satu bukit dan satu lembah, atau juga bisa dari titik puncak menuju ke titik puncak gelombang berikutnya. Jadi dari titik B, C, D, E, F, atau dari F, G, H, I, J, ya, itu bisa juga. Nah, bisa juga dari titik D, E, F, G, dan H. Nah, ini adalah satu gelombang. Oke, dari sini adakah yang ditanyakan? Apabila ada pertanyaan, silakan Anda tuliskan pada kolom komentar di bawah ini. Jika Anda tertarik dengan penjelasan ini, silakan Anda like. Baik, kita lanjutkan kepada berikutnya, panjang gelombang yang disimbolkan dengan huruf lambda. Ini adalah diambil dari huruf Yunani, yang artinya adalah jarak satu buah gelombang. Ya, simbolnya adalah lambda, satuannya adalah meter. Nah, cara mencarinya yaitu lambda sama dengan S dibagi N. S itu adalah jarak dan N itu adalah jumlah gelombang atau banyaknya gelombang. Cepat lambat gelombang itu adalah V simbolnya, yaitu merupakan kecepatan gelombang merambat. Ya, bagaimana cara kita bisa menghitung cepat lambat gelombang? Yaitu dari V sama dengan lambda dikalikan F, atau cepat lambat gelombang itu adalah panjang gelombang dikalikan dengan frekuensi gelombang. Kita bisa juga mendapatkan cepat lambat gelombang itu dari lambda dikalikan dibagi dengan periode, atau V sama dengan lambda dibagi dengan T. T itu adalah periode. Baik, dari penjelasan di atas kita bisa masuk kepada contoh soal dari gelombang transversal berikut ini. Ada gambarnya, bentuknya gelombang seperti ini dengan panjang dari titik A menuju ke C seperti ini adalah 7,5 meter, dengan ada titik di sini ada 0,2 meter. Berdasarkan gambar gelombang di atas, tentukan amplitudo untuk pertanyaan yang A, yang B panjang gelombang, yang C periode gelombang jika waktu dari A ke B adalah 3 detik, dan D adalah kecepatan gelombang. Oke, kita akan jawab ya. Berdasarkan dari penjelasan ini, maka kita bisa ketahui bahwa panjang gelombangnya atau S-nya, jarak gelombangnya adalah 7,5 meter, dengan banyak gelombang ada 2,5 gelombang. Dari mana itu Pak 2,5 gelombang? Ya, kita lihat di sini ada satu bukit, satu lembah. Berarti ini adalah satu gelombang. Satu bukit, satu lembah. Berarti ini ada satu gelombang lagi. Maka di sini ada 2 buah gelombang. Kemudian ditambah dengan satu bukit lagi. Berarti di sini ada 2,5 gelombang. Oke, ini yang diketahui dari soal. Yang ditanyakan yang pertama adalah amplitudonya.
Yang B, lambda atau panjang gelombang. Yang C itu adalah periode jika banyak gelombangnya adalah 1,5 dan waktunya adalah 3 detik dan cepat lambat gelombang. Itu yang D. Oke, kita bahas yang pertama dulu. Yang pertama kita mencari amplitudonya dari titik keseimbangan menuju ke puncak. Titik keseimbangan menuju ke puncak ini adalah simpangan terbesarnya. Maka di sini adalah amplitudo. Ingat, amplitudo adalah simpangan terbesar. Yang B, kita mau mencari panjang gelombang. Panjang gelombang kita dapatkan dari jarak dibagi dengan banyaknya gelombang. Jadi 7,5 dibagi 2,5 sama dengan 3 meter. Kemudian yang C, menghitung periode gelombang, itu didapatkan dari T dibagi N. T itu adalah waktu dan N itu adalah banyak gelombang. Waktunya adalah 3 detik dibagi dengan banyak gelombangnya 1,5. Jadi didapatkan 3 dibagi 1,5 sama dengan 2 detik. Kita lanjutkan pada cepat lambat gelombang, yaitu V sama dengan lambda dibagi dengan T. 3 dibagi dengan 2. Maka dihasilkan adalah 1,5 meter per second. 3 ini kita dapatkan dari lambdanya yang adalah 3 dan periodenya adalah 2. Maka 3 dibagi 2, 1,5 meter per second. Dari sini adakah yang ditanyakan tentang gelombang transversal? Jika ada yang ditanyakan, silakan Anda tuliskan pada kolom komentar. Jika Anda suka dengan video ini, penjelasan ini, silakan Anda like dan Anda subscribe untuk mendapatkan video-video berikutnya. Baik, kita akan lanjutkan kepada berikutnya, yaitu tentang gelombang longitudinal. Gelombang longitudinal itu arah lambatnya dan arah getarnya itu sama atau sejajar. Maka terbentuklah ada rapatan dan ada renggangnya. Bagaimana bisa dikatakan satu buah gelombang itu kalau ada satu buah rapatan dan satu buah renggangan? Atau satu gelombang itu bisa juga dari titik pusat rapatan menuju ke titik pusat rapatan, atau dari titik pusat renggangan menuju ke titik pusat renggangan. Oke. Itu untuk menghitung banyaknya gelombang pada gelombang longitudinal. Maka dari contoh yang ada di sebelah ini, maka ada satu gelombang dan ada satu buah gelombang lagi. Maka di sini ada 2 buah gelombang. Ya, satu buah rapatan itu adalah setengah gelombang, satu buah renggangan itu adalah setengah gelombang, maka dijumlahkan menjadi satu gelombang. Baik, kalau sudah jelas, kita akan masuk kepada yang berikutnya, yaitu sama dengan gelombang transversal. Panjang gelombang atau lambda itu adalah jarak satu gelombang. Simbolnya dibaca lambda, satuannya meter. Rumusnya atau cara mendapatkan lambda adalah jarak
dibagi dengan jumlah gelombang. Cepat rambat gelombang disimbolkan dengan V kecil adalah kecepatan gelombang merambat. V adalah lambda dikalikan dengan F. F itu adalah frekuensi gelombang. Atau cepat rambat gelombang itu juga bisa V sama dengan lambda dibagi dengan T, di mana T itu adalah periode. Oke, contoh soalnya. Sebuah selingki menghasilkan gelombang longitudinal yang jarak antar pusat rapatan dan pusat renggangan yang terdekat adalah 20 cm. Apabila frekuensi gelombang 60 Hz, berapakah cepat rambat gelombangnya? Oke, kita gambarkan terlebih dahulu gelombang longitudinalnya dari pusat rapatan ke pusat renggangan yang terdekat. Seperti ini gambarnya, ya. Dia dari pusat rapatan ke pusat renggangan, ini berarti hanya setengah gelombang. Maka jaraknya 20 cm ini hanya setengah gelombang. Jadi setengah gelombang adalah 20 cm, berarti satu buah gelombang atau lambdanya itu adalah 20 kali 2 adalah 40 cm. Nah, untuk mencari cepat rambatnya, V sama dengan lambda dikalikan F. Lambdanya adalah 40 cm dan frekuensinya adalah 60. Maka dihasilkan 2400 cm per second. Cm per second ini didapatkan dari panjang gelombangnya adalah 40 cm. Sehingga kalau kita ubah cm per detik menjadi meter per detik, maka kita tinggal membaginya menjadi 2400 dibagi 100, sehingga dihasilkan 24 meter per second. Oke, dari sini adakah yang ditanyakan? Silakan Anda tuliskan pada kolom komentar pertanyaan Anda. Jika Anda suka, tertarik dengan video ini, silakan Anda like dan Anda subscribe video berikut ini. Dan Anda hidupkan loncengnya untuk mendapatkan video-video berikutnya dari pelajaran fisika. Terima kasih atas perhatian Anda pada video tentang gelombang ini. Ini adalah rangkaian dari pelajaran getaran, gelombang, dan bunyi. Maka pada video pertama ada tentang getaran, video kedua ini adalah gelombang, dan video yang ketiga adalah bunyi. Terima kasih, salam sejahtera untuk kita semua.